Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Multi Channel Serang Banten ya. Kali ini saya kedapatan kompresor satu pintu ya, kompresor kulkas satu pintu. Yang kendalanya ini cuman hanya ampernya saja sebetulnya yang tinggi ya. Untuk tekanannya dia bagus ya, untuk tekanannya. Jadi saya mencobanya di 200 ampere ya, ataupun skala besar ya. Lihat di sini saya mencobanya di 200 ampere ataupun melainkan skala besar seperti ini ya. Lihat ya, perhatikan ya. Nanti untuk kompresor ini ya, berapakah ampere yang dihasilkan? Normalnya untuk kompresor satu pintu normalnya itu 0,3 0,2 untuk kondisi kosong ataupun kondisi terlepas ya, kondisi kosong. Sekarang saya mencobanya dengan kabel jumper ini ya, kabel listrik ini ya, yang satu ke overload dan yang satu ke relay seperti ini ya. Kita coba ya, kita coba berapa yang dihasilkan ampere dari kompresor tersebut. Oke ya, ini untuk dibolak-balik juga nggak masalah ya kabelnya, karena kabel AC itu ya, arus AC itu dia harus bolak-balik ya, bukan seperti DC satu arah. Oke ya, perhatikan nanti di ampernya seperti ini, perhatikan ya. Oke, kita coba ya untuk ampernya. Perhatikan ampere ya. Untuk normalnya 0,3 0,2 ya. Oke. Nah, ini kompresor kondisi kosong ataupun kondisi terlepas 0,4 ya. Kalau kondisi terlepas saja 0,4 ya, bisa dipastikan setelah terpasang ya, kompresor ini setelah terpasang, apalagi setelah terisi freon, dia akan tinggi ampernya, maka nanti kompresor pun akan cepat panas ya. Untuk tekanan, dia tekanan masih bagus ya, tekanannya dia masih bagus seperti ini, masih bisa, nggak bisa tertahan ya. Lihat ampernya masih tetap 0,4. Oke ya. Nah, oke ya, sudah terlihat jelas ya. Bagaimana cara mengatasi kompresor yang ampernya seperti ini ya? Untuk mengatasinya ya, kita hanya membutuhkan relay dan kapasitor. Kita buka dulu untuk PTC-nya ataupun relaynya, kita buka ya. Cara membukanya hanya dengan mencongkel dengan obeng test pen. Nah, seperti itu saja, sangat mudah sekali ya. Nah, ini PTC menggunakan satu kaki saja untuk sebelah kanan saja ya. Kalau di arah kita, di hadapan kita sebelah kanan. Oke ya, cuman hanya satu kaki ya. Jelas ya, sampai sini jelas. Nah, sekarang saya akan menggunakan PTC ataupun relay yang dua kaki ya, seperti ini, dua kaki. Jelas ya, 1 2. Oke, kanan dan kiri. Karena ini dua kaki ini saya akan pasang kapasitor. Lihat, jelas ya. Nanti listrik sebelah kanan ya kita pasang. Nah, sekarang kita siapkan sebuah kapasitor untuk menurunkan ampere ya. Kita siapkan dulu untuk pengkabelannya ya, pengkabelannya. Nih, ini kapasitor yang akan saya gunakan, yang akan saya pasang. Untuk kapasitasnya 6 mikrofarad. Oke ya,
Mohon maaf kalau kurang jelas untuk kapasitasnya. Ini 6 mikrofarad. Oke. Ya. Jelas ya sampai di sini ya. 6 mikrofarad. Mohon maaf kalau kurang jelas di layar kaca. Nah, sekarang bagaimana cara memasangnya supaya kita memasang kapasitor ini ya untuk mengurangi ampere dan sekaligus mengiritkan sebuah kulkas. Karena kalau kompresor kosong saja 0,4 itu akan boros ya, akan cepat panas. Itu kompresor kosong. Apalagi kalau kita isi dengan freon, maka ampere akan naik terus sampai 0,5 bahkan sampai 0,6. Itu tidak wajar. Kompresor pun akan cepat mati. Ya. Kita pasang pengkabelannya ini bolak-balik juga nggak masalah untuk kapasitor ya. Nggak masalah. Oke. Sekarang yang satu, kaki satunya, lihat ya, jelas ya. Sengaja saya bedakan warnanya. Kaki satunya ke kaki relay yang satu, yang sebelah kiri. Oke, jelas. Ya. Lihat. Ya. Untuk kaki satunya. Dan untuk selanjutnya, kaki nomor 2. Ya. Ke kaki relay nomor sebelah kanan. Bukan nomor dong ya, sebelah kanan. Nah, ini ya. Ini ke sebelah kanan. Nah, seperti itu. Mungkin sampai di sini sudah jelas ya. Sangat jelas sekali ya. Saya buatkan video supaya nggak bingung para penontonnya di sini. Seperti ini ya nanti hasilnya. Nih. Tadi awalnya 0,4 ya. Dan setelah pasang relay seperti ini, setelah pasang kapasitor seperti ini, nanti berapakah yang dihasilkan ampere? Oke. Ya, sudah jelas ya sampai di sini ya tuh. Sangat jelas sekali ya. Sengaja saya buatkan untuk para penonton ya, spesial buat para subscriber yang kemarin minta tutorial menurunkan ampere kompresor yang tinggi ya. Oke. Sekarang kita pasang untuk relaynya ke seperti biasa kedudukannya ya. Nah, lihat ya. Nah, saya lebih jelaskan lagi. Seperti itu. Nah, yang ini ya, yang ini kita hubungkan ke listrik. Ya. Yang warna biru kita hubungkan ke listrik. Seperti ini. Mau dibolak-balik juga nggak masalah ya listriknya ya. Yang satunya ke overload. Oke, jelas ya. Yang satu ke relay dan yang satunya ke overload. Sekarang kita buktikan berapa yang dihasilkan setelah terpasang kapasitor. Ampere setelah terpasang kapasitor. Lihat untuk jalurnya ya, sangat jelas sekali di sini. Nah, sekarang saya akan buktikan berapa awalnya sebelum pakai kapasitor 0,4 ya di skala besar, di skala 200 ampere. Dan sekarang hasilnya berapa? Masih sama di skala 200 ampere ataupun skala besar. Kita buktikan ya. Sangat jelas sekali. Saya buatkan video ini spesial buat subscriber. Oke. Sekarang yang dihasilkan 0,1. Ini sangat aman sekali kalau dipakai di kulkas. Kompresor pun akan sangat aman dan awet kalau ampernya pun seperti ini. Untuk tekanan dia tidak akan berpengaruh ya. Tekanan masih seperti itu. Lihat saya tekan ampere 0,2.
ya. Posisi saya tekan ampere 0,2. Oke, jelas ya. Posisi hidup normal ampere 0,1. Artinya kompresor nanti saat dipasang akan aman ya, untuk skala besar. Oke ya. Ini untuk mengakali kompresor yang ampernya tinggi. Kalau tanpa kapasitor ya, kalau kita tanpa kapasitor terpasangnya, itu nanti kalau dipasang ke kulkasnya ampere akan tinggi, apalagi kalau sudah dibebani dengan freon ya, sudah diisi freon. Oke, kalau seperti ini nanti ampere 0,3 setelah diisi freon ya. Jadi sangat aman sekali di kompresor, tidak cepat panas dan tidak cepat mati. Yang kedua, pemakaian listrik pun akan lebih irit lagi. Untuk tekanan, dia lihat tidak ada pengaruhnya ya, walaupun kita turunkan ampernya, tidak ada pengaruhnya, masih kencang ya hembusan. Oke, terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.